Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan melanjutkan part 13 ini dengan membahas soal seleksi kompetensi sosial kultural dengan jumlah 20 soal dan seleksi wawancara dengan jumlah 10 soal. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama. Soal nomor 1. Mengapa representasi yang bias dalam media dapat menjadi masalah bagi individu dengan warna kulit tertentu? A. Karena dapat memperburuk kondisi ekonomi individu tersebut. B. Karena media tidak memperhatikan keberagaman dan hanya fokus pada satu kelompok. C. Karena dapat memperkuat stereotip dan prasangka terhadap kelompok warna kulit tertentu. D. Karena memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu. E. Karena tidak memiliki dampak signifikan terhadap hubungan sosial. Jawabannya adalah C. Karena dapat memperkuat stereotip dan prasangka terhadap kelompok warna kulit tertentu. Soal nomor 2. Bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung keberagaman dan mengurangi insiden diskriminasi sosial? A. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang mempromosikan inklusivitas dan kerja sama antar siswa. B. Dengan menentang upaya-upaya yang memicu perpecahan dan menghambat partisipasi siswa dengan latar belakang budaya berbeda. C. Dengan mendukung kampanye sosial yang menekankan pentingnya keberagaman dalam membentuk identitas sekolah. D. Dengan memberikan batasan-batasan yang membatasi partisipasi siswa dalam program-program keberagaman. E. Dengan mendukung pembentukan kelompok-kelompok keberagaman yang berusaha menambah isu diskriminasi sosial di kalangan siswa. Jawabannya adalah C. Dengan mendukung kampanye sosial yang menekankan pentingnya keberagaman dalam membentuk identitas sekolah. Soal nomor 3. Apa yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk mendidik para siswa tentang bahaya cyberbullying berbasis agama? A. Menyelenggarakan program edukasi tentang toleransi dan menghargai keberagaman. B. Menghindari membahas isu-isu sensitif seperti perbedaan agama agar tidak terjadi konflik. C. Membatasi diskusi dan edukasi pada aspek-aspek non-religius. D. Fokus pada aspek-aspek pendidikan yang berkaitan dengan keterampilan abad 24. E. Menggalang dukungan untuk kelompok-kelompok pro keberagaman dan anti-cyberbullying. Jawabannya adalah A. Menyelenggarakan program edukasi tentang toleransi dan menghargai keberagaman. Soal nomor 4. Apa konsekuensi negatif jika konflik perebutan lahan terus berlanjut tanpa penyelesaian yang baik? A. Menurunnya minat investasi dalam pengembangan daerah tersebut. B. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan pemerintah. C. Berkurangnya tingkat keamanan di wilayah tersebut. D. Peningkatan harmoni dan kerjasama antar warga. E. Percepatan pertumbuhan ekonomi lokal. Jawabannya adalah C. Berkurangnya tingkat keamanan di wilayah tersebut. Soal nomor 5. Mengapa isu ketidaksetaraan dalam akses layanan publik dapat berdampak negatif terhadap rasa persatuan dan keadilan sosial dalam suatu masyarakat? A. Karena memberikan kesempatan yang setara kepada semua warga. Isu ketidaksetaraan dapat menguatkan rasa persatuan dan keadilan sosial. B. Isu ketidaksetaraan cenderung merugikan kelompok tertentu dan menciptakan ketidakpuasan, yang dapat menghancurkan rasa persatuan dan mengganggu keadilan sosial. C. Masyarakat yang mengalami ketidaksetaraan ekonomi cenderung memiliki rasa persatuan yang lebih kuat karena saling membantu dalam mengatasi kesulitan finansial. D. Akses terbatas terhadap layanan publik dapat meningkatkan rasa persatuan karena warga harus saling bergantung untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan. E. Meskipun terdapat ketidaksetaraan, hal ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap rasa persatuan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Jawabannya adalah B. Isu ketidaksetaraan cenderung merugikan kelompok tertentu dan menciptakan ketidakpuasan, yang dapat menghancurkan rasa persatuan dan mengganggu keadilan sosial. Soal nomor 6. Bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menghadapi krisis kemanusiaan?
seperti pengungsi atau bencana alam agar terwujud persatuan dan solidaritas dalam negeri. A. Memberlakukan kebijakan isolasionis yang melindungi kepentingan nasional saja. B. Memprioritaskan bantuan dan perlindungan hanya kepada kelompok mayoritas. C. Menerapkan pendekatan inklusif yang melibatkan semua kelompok masyarakat dalam upaya kemanusiaan. D. Menutup pintu bagi pengungsi dan fokus pada pemulihan ekonomi dalam negeri. E. Memilih untuk tidak terlibat dalam upaya kemanusiaan dan memusatkan perhatian pada isu-isu domestik. Jawabannya adalah C. Menerapkan pendekatan inklusif yang melibatkan semua kelompok masyarakat dalam upaya kemanusiaan. Soal nomor 7. Bagaimana lembaga penegak hukum dapat memanfaatkan keberagaman agama untuk membangun kepercayaan masyarakat pada sistem hukum? A. Menjalankan proses hukum yang menghormati keberagaman keyakinan agama. B. Menghindari memproses kasus yang melibatkan perselisihan agama. C. Memproses kasus-kasus yang mendukung keyakinan agama mayoritas. D. Menyelesaikan isu-isu hukum yang terkait dengan aspek agama. E. Memprioritaskan penegakan hukum pada individu dengan keyakinan agama tertentu. Jawabannya adalah A. Menjalankan proses hukum yang menghormati keberagaman keyakinan agama. Soal nomor 8. Bagaimana organisasi dapat memadukan pemikiran dan keahlian dari berbagai generasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang seimbang dan produktif? A. Mengadakan program mentoring lintas generasi untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. B. Menghapuskan kebijakan fleksibilitas kerja yang memperhitungkan preferensi generasi yang berbeda. C. Menciptakan tim kerja yang terdiri dari anggota dari setiap generasi. D. Memberikan pelatihan yang memperkuat keterampilan komunikasi antar generasi. E. Memisahkan tim berdasarkan generasi untuk meningkatkan kenyamanan. Jawabannya adalah A. Mengadakan program mentoring lintas generasi untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Soal nomor 9. Bagaimana cara yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi dalam pekerjaan? A. Mengimplementasikan kebijakan diversitas dan inklusi di tempat kerja. B. Memperkuat stereotip dan prasangka dalam proses rekrutmen. C. Memilih hanya kandidat yang berasal dari satu kelompok warna kulit. D. Memisahkan pekerja berdasarkan warna kulit mereka. E. Tidak melakukan tindakan apapun karena dianggap sebagai hal biasa. Jawabannya adalah A. Mengimplementasikan kebijakan diversitas dan inklusi di tempat kerja. Soal nomor 10. Pemerintah memiliki program yang bertujuan untuk mengatasi diskriminasi sosial di kalangan siswa. Apa yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk memastikan keberhasilan program tersebut? A. Melibatkan siswa dalam perencanaan dan implementasi proyek sebagai agen perubahan. B. Mengaktifkan partisipasi siswa dengan latar belakang budaya tertentu dalam proyek. C. Menggandeng mitra-mitra yang memiliki keahlian dalam keberagaman untuk memberikan panduan. D. Fokus pada isu-isu sosial yang tidak terkait dengan keberagaman. E. Menentang pembentukan kelompok-kelompok yang menentang proyek dan berusaha menghambat usaha mengatasi diskriminasi sosial di sekolah. Jawabannya adalah A. Melibatkan siswa dalam perencanaan dan implementasi proyek sebagai agen perubahan. Soal nomor 11. Bagaimana organisasi dapat mengakomodasi berbagai gaya kerja dan preferensi individu untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan? A. Menyediakan waktu kerja dan opsi kerja yang sama untuk memenuhi kebutuhan individu. B. Membagi kelompok kerja sesuai dengan gaya masing-masing. C. Menyelenggarakan pelatihan tentang manajemen waktu dan produktivitas untuk membantu karyawan mengelola beban kerja mereka. D. Menyediakan lingkungan kerja yang memiliki gaya kerja sama. E. Membatasi kebijakan yang menghormati batas pribadi dan memastikan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jawabannya adalah C. Menyelenggarakan pelatihan tentang manajemen waktu dan produktivitas untuk membantu karyawan mengelola beban kerja mereka. Soal nomor 12. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan oleh influencer dalam mencegah terjadinya cyberbullying berbasis agama?
A. Mendukung dan menghargai keberagaman agama dalam komentar dan respons. B. Menyebarkan pesan-pesan positif hanya kepada netizen yang melakukan cyberbullying berbasis agama. C. Menghujat netizen yang melakukan cyberbullying sebagai hukuman. D. Fokus pada aspek-aspek non-religius dalam interaksi dengan influencer. E. Menyebarkan informasi tentang identitas agama para influencer. Jawabannya adalah A. Mendukung dan menghargai keberagaman agama dalam komentar dan respons. Soal nomor 13. Bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam mengatasi cyberbullying terhadap influencer yang berbeda agama? A. Mengedepankan toleransi dan saling menghormati melalui komentar di sosial media. B. Memicu perdebatan untuk mendapatkan pemahaman dari influencer yang beragama berbeda. C. Membatasi postingan yang berkaitan dengan keberagaman agama. D. Hanya fokus pada konten non-religius. E. Menyebarkan narasi positif tanpa merendahkan influencer lain beragama berbeda. Jawabannya adalah A. Mengedepankan toleransi dan saling menghormati melalui komentar di sosial media. Soal nomor 14. Bagaimana lembaga pemerintahan dapat berperan dalam mengatasi ketidaksetaraan ekonomi di masyarakat? A. Dengan melibatkan kelompok advokasi keadilan ekonomi dalam proses perumusan kebijakan. B. Dengan menyelenggarakan program pelatihan untuk memberdayakan masyarakat dari latar belakang ekonomi yang rendah. C. Dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. D. Dengan memperbanyak lapangan pekerjaan di sektor swasta tanpa meninggikan kualifikasi. E. Dengan fokus pada hambatan-hambatan struktural terutama pada masyarakat kelas atas. Jawabannya adalah B. Dengan menyelenggarakan program pelatihan untuk memberdayakan masyarakat dari latar belakang ekonomi yang rendah. Soal nomor 15. Bagaimana lembaga pemerintahan dapat berperan dalam mengatasi konflik antar warga yang muncul akibat perbedaan dukungan terhadap calon kepala desa? A. Dengan memberlakukan kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok pendukung calon tertentu. B. Dengan memfasilitasi dialog terbuka dan konstruktif antara kelompok pendukung. C. Dengan melibatkan semua pihak dalam proses pemilihan kepala desa untuk menghindari ketidakpuasan. D. Dengan hanya fokus pada isu-isu administratif yang tidak terkait dengan konflik politik. E. Dengan memberikan sanksi kepada kelompok yang terlibat dalam konflik tanpa mencari solusi damai. Jawabannya adalah B. Dengan memfasilitasi dialog terbuka dan konstruktif antara kelompok pendukung. Soal nomor 16. Bagaimana sekolah dapat membuat upaya preventif untuk mengatasi isu bullying terhadap siswa yang berbeda suku dan menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh siswa? A. Dengan memberikan pelatihan anti-bullying kepada siswa dan seluruh staf sekolah. B. Dengan membahas isu bullying secara terbuka di sekolah. C. Dengan mengedukasi siswa yang pernah terlibat dalam bullying. D. Dengan fokus pada aspek-aspek pendidikan yang tidak terkait dengan bullying. E. Dengan melibatkan peran wali kelas untuk menghukum pelaku bullying. Jawabannya adalah A. Dengan memberikan pelatihan anti-bullying kepada siswa dan seluruh staf sekolah. Soal nomor 17. Bagaimana organisasi dapat menciptakan lingkungan yang inklusif bagi individu dengan difabilitas dan mengoptimalkan kontribusi mereka dalam berbagai bidang? A. Menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang memadai, seperti ramp-ramp, lift, dan toilet yang sesuai dengan standar difabilitas. B. Mempersempit peluang pekerjaan hanya untuk individu tanpa difabilitas guna meminimalkan potensi konflik di tempat kerja. C. Memberlakukan kebijakan eksklusif yang tidak memperhatikan kebutuhan dan keterampilan karyawan dengan difabilitas. D. Mengintegrasikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan dengan difabilitas untuk meningkatkan produktivitas. E. Tidak melakukan penyesuaian atau memberikan dukungan kepada karyawan dengan difabilitas karena dianggap tidak perlu. Jawabannya adalah A. Menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang memadai, seperti ramp-ramp, lift, dan toilet yang sesuai dengan standar difabilitas. Soal nomor 18.
Bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan multikultural di daerah mereka? A. Berpartisipasi dalam inisiatif-inisiatif pendidikan dan mendukung program-program inklusif. B. Membangun jaringan komunitas yang mendukung pertukaran pengetahuan dan sumber daya pendidikan. C. Memotivasi dan memberikan dukungan kepada siswa-siswa dari kelompok ekonomi yang kurang mampu. D. Fokus pada isu-isu sosial secara menyeluruh. E. Bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan dalam dunia pendidikan. Jawabannya adalah B. Membangun jaringan komunitas yang mendukung pertukaran pengetahuan dan sumber daya pendidikan. Soal nomor 19. Bagaimana cara untuk mendukung influencer yang menjadi korban cyberbullying berbasis agama? A. Memberikan perlindungan dan dukungan terhadap influencer yang menjadi korban. B. Melaporkan pelaku terkait cyberbullying berbasis agama kepada pemerintah. C. Membatasi akses pengguna yang melibatkan diri dalam cyberbullying. D. Fokus pada aspek-aspek non-religius dalam penanganan laporan. E. Memblokir platform yang digunakan untuk promosi kebencian dan diskriminasi berbasis agama. Jawabannya adalah A. Memberikan perlindungan dan dukungan terhadap influencer yang menjadi korban. Soal nomor 20. Mengapa politik identitas dapat memicu pertentangan antar kelompok? A. Politik identitas dapat memperkukuh persatuan bangsa dengan mempromosikan keberagaman dalam pandangan dan nilai. B. Pertentangan politik identitas cenderung memperkuat persatuan bangsa dengan menciptakan kompetisi yang sehat antar kelompok. C. Politik identitas dapat merusak persatuan bangsa dengan memicu konflik antar kelompok masyarakat dan mengabaikan kesatuan sebagai suatu bangsa. D. Pertentangan politik identitas tidak memiliki dampak pada persatuan bangsa karena itu adalah bagian dari keberagaman. E. Politik identitas memperkuat persatuan bangsa dengan memberikan setiap kelompok warga hak-hak khusus sesuai dengan identitas mereka. Jawabannya adalah C. Politik identitas dapat merusak persatuan bangsa dengan memicu konflik antar kelompok masyarakat dan mengabaikan kesatuan sebagai suatu bangsa. Soal wawancara. Soal nomor 1. Anda sedang dalam perjalanan menuju pertemuan penting di kantor. Ketika itu Anda melihat seorang pria yang terjatuh di tepi jalan. Dia tampak kesakitan dan tidak bisa bangun. Namun, Anda sudah terlambat dan tidak bisa membiarkan apapun menghalangi Anda. Yang akan Anda lakukan adalah A. Memanggil nomor darurat dan memberitahu petugas tentang kejadian tersebut, kemudian melanjutkan perjalanan Anda tanpa menunggu bantuan datang. B. Berjalan melewati pria tersebut dan tetap melanjutkan perjalanan Anda, karena Anda tidak ingin terlambat pada pertemuan penting tersebut. C. Memberikan pertolongan pertama sesegera mungkin, kemudian mencari bantuan tambahan dari orang lain atau petugas yang lewat di sekitar. D. Memutuskan untuk mengorbankan sedikit waktu Anda untuk membantu pria tersebut, bahkan jika itu berarti Anda akan terlambat pada pertemuan penting Anda. Jawabannya adalah D. Memutuskan untuk mengorbankan sedikit waktu Anda untuk membantu pria tersebut, bahkan jika itu berarti Anda akan terlambat pada pertemuan penting Anda. Soal nomor 2. Sebagai seorang manajer proyek, Anda bertanggung jawab untuk memimpin tim dalam merancang dan mengembangkan aplikasi baru untuk perusahaan Anda. Suatu hari, Anda menemukan bahwa salah satu anggota tim Anda, Alex, telah melakukan kesalahan yang berdampak pada penundaan proyek. Namun, saat Anda menghadapinya, Alex dengan tegas menyangkal bahwa kesalahan tersebut adalah tanggung jawabnya. Anda merasa frustasi karena ini bukan pertama kalinya Alex menghindari tanggung jawab. Pilihan Anda adalah A. Mengambil tanggung jawab sendiri dan mencoba menyelesaikan masalah tanpa mempermasalahkan kesalahan Alex. B. Menghadapi Alex secara langsung dan memberinya peringatan keras tentang konsekuensi dari perilaku yang tidak bertanggung jawab. C. Membawa masalah ini ke rapat tim dan berdiskusi bersama anggota tim lainnya untuk menemukan solusi bersama. D. Membicarakan masalah ini dengan atasan Anda dan meminta saran tentang cara terbaik untuk menangani situasi ini. Jawabannya adalah B.
menghadapi Alex secara langsung dan memberinya peringatan keras tentang konsekuensi dari perilaku yang tidak bertanggung jawab. Soal nomor 3. Anda bekerja sebagai seorang pelayan di restoran Bistro Delicioso, restoran elegan yang terkenal dengan hidangan kelas atas dan suasana santai. Suatu hari, saat Anda sedang sibuk melayani pelanggan, Anda melihat seorang pelanggan yang duduk di salah satu meja di dalam restoran, ditemani oleh seekor anjing kecil berwarna coklat. Anda segera ingat bahwa restoran memiliki kebijakan yang melarang hewan peliharaan masuk ke dalam restoran untuk menghindari gangguan bagi pelanggan lainnya. Apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta maaf dan menyuruh pelanggan tersebut untuk keluar. B. Meminta pelanggan untuk mengeluarkan anjing tersebut karena dapat mengganggu ketenangan dan pengunjung lain. C. Meminta maaf dan menjelaskan bahwa hewan peliharaan dilarang untuk dibawa masuk ke dalam restoran serta menawarkan untuk berpindah meja ke tempat outdoor atau mengikat anjing pelanggan di luar sebagai alternatif agar pelanggan tetap dapat menikmati makanan di restoran Anda. D. Meminta pelanggan tersebut untuk makan di area outdoor atau membungkus makanan yang ia pesan agar hewan peliharaannya tidak berada di dalam restoran. Jelaskan dari 4 opsi ini dan juga berikan poin. Jawabannya adalah C. Meminta maaf dan menjelaskan bahwa hewan peliharaan dilarang untuk dibawa masuk ke dalam restoran serta menawarkan untuk berpindah meja ke tempat outdoor atau mengikat anjing pelanggan di luar sebagai alternatif agar pelanggan tetap dapat menikmati makanan di restoran Anda. Soal nomor 4. Anda bekerja sebagai dokter di sebuah pusat kesehatan masyarakat yang melayani berbagai jenis pasien. Suatu hari, ketika Anda sedang sibuk menangani pasien di ruang tunggu, Anda melihat seorang pasien datang dengan membawa sebuah radio yang keras berbunyi lagu-lagu pop. Anda segera ingat bahwa ada kebijakan di pusat kesehatan yang melarang membuat kebisingan yang mengganggu pasien lainnya. Apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta maaf kepada pasien dan menyuruh mereka untuk mematikan radio dan menjaga keheningan di ruang tunggu. B. Mengatakan kepada pasien bahwa radio mereka harus dimatikan karena dapat mengganggu pasien lain yang sedang menunggu. C. Mendekati pasien dengan sopan. Menjelaskan kebijakan pusat kesehatan tentang menjaga ketenangan di ruang tunggu, dan menawarkan solusi seperti menempatkan radio di volume rendah atau menggunakan earphone agar tidak mengganggu orang lain. D. Meminta pasien untuk menunggu di luar pusat kesehatan atau membungkus radio mereka agar tetap diam selama mereka menunggu. Jawabannya adalah C. Mendekati pasien dengan sopan, menjelaskan kebijakan pusat kesehatan tentang menjaga ketenangan di ruang tunggu, dan menawarkan solusi. Seperti menempatkan radio di volume rendah atau menggunakan earphone agar tidak mengganggu orang lain. Soal nomor 5. Anda sedang menikmati liburan di pantai ketika itu Anda melihat seorang pasangan tua sedang berusaha keras memperbaiki mobil tua mereka yang mogok di tepi jalan. Mereka tampak bingung dan cemas karena mobil adalah satu-satunya sarana transportasi mereka untuk pulang. Namun, Anda memiliki rencana perjalanan yang ketat dan tidak bisa terlambat. Yang akan Anda lakukan adalah A. Menawarkan bantuan untuk memperbaiki mobil mereka secepat mungkin agar Anda bisa melanjutkan liburan Anda tanpa terlambat. B. Menyarankan kepada mereka untuk memanggil bantuan jalan atau mekanik darurat karena Anda tidak memiliki waktu untuk membantu. C. Mengambil waktu sejenak untuk memberikan petunjuk kepada mereka tentang cara mencari bantuan profesional atau layanan darurat. Kemudian melanjutkan perjalanan Anda. D. Memutuskan untuk mengorbankan sedikit waktu Anda untuk membantu mereka menemukan solusi, bahkan jika itu berarti Anda akan terlambat dalam rencana perjalanan Anda. Jawabannya adalah D. Memutuskan untuk mengorbankan sedikit waktu Anda untuk membantu mereka menemukan solusi, bahkan jika itu berarti Anda akan terlambat dalam rencana perjalanan Anda. Soal nomor 6. Salah satu rekan kerja Anda meminta Anda untuk melakukan tindakan kecurangan dengan memalsukan tanda tangan presensi kehadiran. Namun, permintaan tersebut bukan karena rekan kerja Anda ingin bolos kerja,
melainkan karena ia memiliki urusan mendadak yang harus segera diselesaikan dan belum sempat mengabarkannya kepada pimpinan. Sikap yang akan Anda ambil terhadap permintaan tersebut adalah A. Menegurnya dan mengingatkan agar tidak melakukan kecurangan dengan alasan apapun karena hal tersebut merupakan budaya yang tidak baik. B. Menyampaikan hal tersebut kepada atasan dengan menceritakan kondisi dan alasan rekan kerja Anda meminta melakukan hal tersebut. C. Menolaknya dan menasehatinya untuk tetap bersikap jujur, serta meminta untuk menjelaskan kondisinya yang menyebabkan ia berhalangan masuk kepada atasan setelah ia masuk kerja, dan bersedia menerima segala konsekuensinya. D. Menolaknya dengan memberikan alasan, serta menasehatinya. Setelah itu, Anda tidak peduli apakah ia meminta tolong pada rekan kerja lain atau tidak. Jawabannya adalah C. Menolaknya dan menasehatinya untuk tetap bersikap jujur, serta meminta untuk menjelaskan kondisinya yang menyebabkan ia berhalangan masuk kepada atasan setelah ia masuk kerja, dan bersedia menerima segala konsekuensinya. Soal nomor 7. Manajer kantor menugaskan Anda untuk menyiapkan bagian anggaran yang disimulasikan tahun ini karena atasan Anda tidak memahami konsep persiapan tersebut. Hal ini karena latar belakang pendidikan yang berbeda, tetapi latar belakang Anda sesuai dengan tugas yang diberikan. Suatu ketika, Anda menemui kendala dan menemui sesuatu yang belum pernah Anda dengar sebelumnya, sehingga Anda merasa sangat tidak nyaman. Hingga pada akhirnya, manajer membentuk kelompok koordinasi agar dapat saling berbagi pengetahuan dan memecahkan masalah bersama, meskipun beliau tidak memahami bagaimana persoalan itu dapat dipecahkan. Bagaimana cara mengatasinya? Maka, yang Anda akan lakukan adalah A. Menjalankan tugas tersebut tanpa mengeluh meskipun akhirnya hasilnya kurang optimal. B. Bertemu dengan manajer secara langsung dan mencoba bernegosiasi mengenai pembagian tugas. C. Mengajukan usulan untuk meningkatkan koordinasi agar hasilnya lebih maksimal. D. Menghargai inisiatif manajer dalam membentuk kelompok koordinasi. Jawabannya adalah C. Mengajukan usulan untuk meningkatkan koordinasi agar hasilnya lebih maksimal. Soal nomor 8. Anda sedang berkendara pulang dari rapat penting di kantor. Di tengah perjalanan, Anda melihat seorang wanita muda dengan wajah cemas berdiri di pinggir jalan, sambil memegang peta dan menatap sekitarnya dengan bingung. Anda memutuskan untuk berhenti dan menanyakan apakah dia butuh bantuan. Setelah berbicara sebentar, Anda mengetahui bahwa wanita itu adalah seorang turis yang tersesat dan harus segera sampai di bandara untuk menangkap penerbangan pulang. Namun, dia kehilangan arah dan tidak tahu cara mencapai bandara dari tempat dia berada. Anda menyadari bahwa membawa turis itu ke bandara akan memakan waktu cukup banyak dan kemungkinan membuat Anda terlambat sampai di rumah. Yang akan Anda lakukan adalah A. Menyarankan kepada wanita itu untuk mencari taksi atau transportasi umum lainnya karena Anda juga sedang terburu-buru pulang. B. Menolaknya dengan tegas karena Anda ingin segera pulang dan tidak ingin membuang waktu. C. Menawarkan untuk mengantarkan setengah jalan. Kemudian memberitahu wanita itu cara lain untuk mencapai bandara dari sana. D. Mengantarkan wanita itu sampai ke bandara meskipun dengan risiko Anda terlambat pulang, karena Anda merasa bertanggung jawab membantu orang yang kesulitan. Jawabannya adalah D. Mengantarkan wanita itu sampai ke bandara meskipun dengan risiko Anda terlambat pulang, karena Anda merasa bertanggung jawab membantu orang yang kesulitan. Soal nomor 9. Anda sedang berjalan-jalan di taman kota pada akhir pekan yang cerah. Ketika itu Anda melihat seorang ibu dengan 2 anak kecil yang tampak bingung dan cemas. Mereka tampak tersesat dan mencoba mencari arah menuju rumah sakit terdekat karena anak perempuan mereka, yang masih bayi, mulai menunjukkan gejala demam tinggi. Mereka meminta bantuan Anda untuk memberi petunjuk jalan menuju rumah sakit. Namun, taman kota tempat Anda berada cukup luas dan rumah sakit berjarak cukup jauh.
Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyarankan kepada mereka untuk menggunakan layanan panggilan darurat atau mencari bantuan di kios informasi taman kota karena Anda tidak yakin tentang arah menuju rumah sakit dan Anda tidak ingin menyebabkan keterlambatan dalam memberi pertolongan. B. Menolaknya dengan tegas karena Anda sedang bersantai di taman dan tidak ingin terlibat dalam situasi yang membuat Anda khawatir atau terburu-buru. C. Menawarkan untuk membawa mereka ke pusat taman kota yang memiliki peta dan fasilitas lebih lengkap untuk memberi petunjuk arah, tetapi tidak bisa membantu lebih jauh karena Anda memiliki rencana lain untuk hari ini. D. Mengambil inisiatif untuk membantu mereka menemukan jalur tercepat menuju rumah sakit, bahkan jika itu berarti Anda harus meninggalkan rencana Anda dan mengorbankan waktu Anda. Jawabannya adalah D. Mengambil inisiatif untuk membantu mereka menemukan jalur tercepat menuju rumah sakit, bahkan jika itu berarti Anda harus meninggalkan rencana Anda dan mengorbankan waktu Anda. Soal nomor 10. Anna diundang untuk menghadiri pesta ulang tahun sahabatnya yang sudah lama tidak bertemu. Namun, pada hari yang sama, Anna juga berjanji untuk membantu saudaranya yang sedang kesulitan menyelesaikan tugas rumahnya. Jika Anda adalah Anna, yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Menerima undangan pesta ulang tahun dan mencoba menyelesaikan tugas saudara Anda dengan cepat sebelum pergi. B. Meminta maaf pada sahabat Anda dan menjelaskan situasi yang Anda hadapi dengan saudara Anda, kemudian mencari solusi bersama. C. Mengabaikan janji Anda kepada saudara Anda dan pergi ke pesta ulang tahun karena Anda sudah berjanji terlebih dahulu. D. Mengabaikan undangan pesta ulang tahun dan fokus membantu saudara Anda menyelesaikan tugas rumahnya, karena kesejahteraan keluarga adalah prioritas utama Anda. Jawabannya adalah D. Meminta maaf pada sahabat Anda dan menjelaskan situasi yang Anda hadapi dengan saudara Anda, kemudian mencari solusi bersama. Terima kasih telah menonton video lanjutan part 13 ini. Semoga video ini bermanfaat buat semuanya dan semoga lulus menjadi ASN. Untuk kelanjutan channel ini, mohon subscribe, like, and comment. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.